untuk kir, mereka juga tidak mau. Karena mereka bilang, ya kami ini diizinkan oleh provinsi Pak, tidak ada kewenangan. Izin kami dari provinsi, bukan dari Pak. Nah ini juga kami kewalahan, karena kami koordinasi dengan provinsi kadang-kadang tidak mau jawab kami juga. Saya tidak tahu ada kepentingan apa. Provinsi juga tidak mau jawab kami, alasan apa kasih izin oto yang plat hitam jadikan tracker. Sementara dia plat hitam bukan plat kuning. Saya omong dengan jasa saya bilang, Pak, kami ini kalau ada izin dia celaka kami jamin karena ada izin. Jadi kami bilang ini juga kewalahan kita menertibkan cara bagaimana. Sementara kami sudah kasih mereka juga untuk kalau bisa pool-poolnya di oke lah, lain-lain tidak jelas oke lah, karena kalian cari makan. Tapi tolong jangan pool di pinggir jalan begini mengganggu arus lalu lintas, apalagi ini jalan protokol. Kalau bisa pool saja, kalau AKDP ya, dapat izin dari provinsi, pool saja di terminal ini. Atau saya boleh kasih izin pool tahan di terminal kota, walaupun itu kebijakan saya sebagai kepala dinas supaya jangan ganggu arus. Kita sudah begitu dengan berbagai macam pola pendekatan juga sama saja. Nah inilah yang kami mengalami di lapangan. Kondisi nyata kita tidak cerita fiktif, tapi ini jelas nyata. Yang berikut, izin trayek penyimpangan. Memang banyak sekali kendaraan yang menyimpang dari trayek sebenarnya. Tapi ketika kita dapat dia operasi dan dapat, mereka bilang kami antar orang pakai Pak. Dia misalnya dia lihat mereka musa, tiba-tiba dia muncul di atas. Begitu petugas naik ke tembok, dia bilang orang pakai Pak, jadi kami antar. Hanya antar saja, sebentar kami pulang. Nah kalau orang pakai kita mau bilang apa? Padahal yang jelas-jelas tidak boleh dia di atas, tapi dia bilang orang pakai saya. Kita tanya orang di atas ya betul Pak, kami pakai. Nah sepertinya ada satu kerjasama yang baik dengan penumpang atau bagaimana? Dia jawab, ya kami juga pakai Pak. Minta maaf Pak, kami pakai dia. Kok ada motor di lane atas yang bisa kalian pakai? Kebetulan Pak ini kenal kita pun temannya, kami pakai. Ya. Yang jelas kalau dia bilang kami punya temannya dan minta izin pakai di atas. Ya, itu demikian Bapak. Kemudian yang berikut menyangkut izin trayek AKDP yang ada informasi terkait dengan biaya administrasi berkisar antara 5 juta ke bawah. Saya akan mencatat ini, saya tanda, saya bilang dalam waktu dekat saya akan ke provinsi untuk terkait dengan izin tadi. Saya akan tanyakan ini langsung ke sekretaris dinas atau kepala dinas. Kenapa terjadi begini dan kami yang dipertanyakan, sedangkan izinnya keluar di sini. Karena kami minta maaf, aturan juga saya tidak tahu. Saya tidak tahu aturan mana yang mereka munculkan dan pakai untuk menagih biaya administrasi itu paling tinggi 5 juta. Sementara kami di sini tidak pernah mengeluarkan itu. Jadi ini menjadi catatan bagi saya sebagai kepala dinas, akan konsultasi dan sampaikan ini ke Kadis Provinsi. Siapa tahu Pak Kadis juga tidak tahu kondisi ini. Karena di sini bilang biaya administrasi. Biaya administrasi itu macam-macam. Dan minta sedikit saya cerita. Pernah kami rakornas di Jakarta. Izin trayek mau pindah keluar atau pindah trayek dari titik ini, jalur ini ke sini, kunci mobil. Ini terjadi di kota besar. Nah itu tidak ada di dalam aturan. Dan ini kami cerita kelakar sampai mereka bilang, Pak Kadis, kalau Pak Kadis di sana Batu Karang ya pindah-pindah di sini, saya tahu jadi Kadis di sini.
pindah izin trayek saja, kunci mobil Pak, bukan motor. Nah, ini kondisi, ini sekedar saya cerita. Jadi saya minta maaf. Kebetulan sekali adik saya di Kupang punya kendaraan angkutan kota, tinggal di Konino. Dia punya ada beberapa unit. Dia alami hal yang sama. Biaya administrasi itu karang-karang lah. Jadi ini mungkin kita harus dari Pak Kadis untuk menertibkan biaya seperti ini. Atau kalau memang ada juga, kalau ada aturan ya paling peraturan gubernur atau gubernur atau dari Dirjen Perhubungan Darat. Tapi panjang saya jadi kapal dinas, saya belum ketemu izin sampai dengan 5 juta. Iya. Baik. Terima kasih Bapak. Kalau masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan hidup ya punya argumentasi yang logika, maka tentunya aparat juga tidak harus kehilangan akal untuk bisa menegakkan disiplin atau menegakkan regulasi yang berlaku. Sehingga Bapak pun cerita terakhir ini saya berpikir jangan sampai otot-otot yang masuk, bukan sampai kunci mobil tapi jangan sampai sepeda saya juga ini, makanya dong ulang-ulang terus gitu ya. Jadi ini saya harap bahwa dari perhubungan yang pertama tentang rencana untuk tarif dinaikkan, kami harap ya tadi Bapak Kadis sudah bilang dalam waktu cepat, maka waktu cepat ini nanti surat yang Bapak Kadis ajukan ke sana tolong tembusannya ke DPR ya, supaya DPR juga bisa melakukan pengawasan ya, termasuk di Komisi 3 bisa tahu bahwa perkembangan benar Bapak Kadis tidak lanjuti hasil pertemuan kita pada saat ini. Yang berkaitan dengan penertiban dan sebagainya, kami berharap bahwa nanti Bapak Kadis bisa kendalikan Kabin Terminal, ya Kabin Terminal urus ini, jangan sampai Kabin Terminal ada di mana-mana, hanya urus parkiran saja, tidak urus yang lain-lain. Jadi Bapak harus kembalikan Bapak punya bawahan itu kepada tupoksinya. Dilantik sebagai kabin itu tupoksinya apa? Bukan tupoksi jalan keliling bikin live kiri kanan, terus masalah di sini tidak dilihat. Ya, dan itu tanggung jawab kepala dinas. Harusnya kepala dinas. Masa kaki tangan bermain kepala ini kan kacau. Jadi saya harap bahwa Bapak Kadis punya opsi ini harus bisa mainkan itu peran untuk bisa ini. Begitu. Sehingga nanti berbagai macam hal berkaitan dengan teknis ini kami sampaikan, tanggung jawab teknis Bapak Kadis tolong untuk nanti ditindaklanjuti. Sebelum saya lanjutkan dari Om Yandri dengan ini, kita masih punya waktu setengah jam boleh ya sampai selesai, masih ada waktu setengah jam lagi. Bisa dari SPBU dari boleh ya. Baik, kita kalau itu kita lanjut. Silakan Bapak Roy sedikit supaya kita bisa. Kalau yang tadi kita diskusikan untuk membuat keputusan kaitan dengan manajemen dan sebagainya seperti yang kami teman-teman sampaikan itu haknya ada di pemilih. Saya kira kita hanya butuh informasi tambahan tadi soal untuk pelayanan terhadap PLK dan yang umum itu seperti apa, teknisnya kan ada di teman-teman. Nah, tadi sudah dijawab bahwa sampai saat ini masih gabung. Nah, ini yang menjadi PR kita untuk ke depan, kita undang pemilih untuk itu disiapkan sehingga yang diangkat oleh teman-teman Organda bisa dijawab bahwa terjadi sudah dilakukan pemisahan antara PLK dan juga yang umum. Kemudian informasi bahwa yang namanya kelangkaan BBM yang sifatnya lokal di TTS tidak bisa kita pakai sebagai acuan untuk minta naikkan tarif angkutan. Yang bisa dipakai sebagai landasan untuk menaikkan tarif angkutan adalah naiknya harga BBM secara nasional. Dan itu yang tadi saya sampaikan di awal, sudah disepakati bahwa premium hilang. Kita tidak usah lagi omong soal premium, kami pastikan premium hilang. Nanti diganti dengan Pertalite dengan harga standar semua 7.650. Dan dipastikan tugas Kepala Dinas Perhubungan untuk koordinasi supaya segera ada landasan regulasi untuk ada perubahan
tarif angkutan baik dalam kota maupun antar kota dalam provinsi. Kemudian yang berikut saya mau kasih tahu Pak Kadis bahwa terjadi kesepakatan untuk harga angkutan itu sebenarnya bisa juga didiskusikan di dalam. Contoh harga tarif ke Oepoli per orang bisa 250.000 dan itu tidak ada dalam regulasi, tetapi berdasarkan kesepakatan dan kondisi. Jadi dalam situasi tertentu kalau kepala dinasnya melihat kondisi tidak memungkinkan, ada sedikit celah yang bisa dipakai. Nah ini butuh gerak cepat. Kalau kita minta waktu sama-sama kemarin untuk dengan Pak Kadis Perhubungan untuk kita konsultasi, saya kira akan lebih lengkap, lebih bagus. Kalau kami jalan sendiri dari sisi kami DPRD, kemudian nanti Pak Kadis jalan sendiri lagi, datang kita bisa terjadi miskomunikasi, bisa beda persepsi. Kalau kita sama-sama, kami harapkannya kalau kami di sini geraknya cepat Pak Kadis. Jadi kalau kakak gaya lambat, kakak sudah akan dapat betul. Makanya begitu teman-teman datang hari Senin kita bertemu, Selasa kita jalan, ini hari kita ketemu. Maunya kami begitu. Nah kami minta Pak Kadis kasih informasi supaya minta ke Bupati ini hari Pak Kadis kemarin itu kita sama-sama supaya hari ini jangan sampai Bapak sengaja ini mau sabotase saya pemain ini Bapak ini. Nah, habis yang berikut. Jangan itu koneksi paralel. Jadi Pak Kadis sudah sengaja. Pak Kadis, soal kewenangan tentang izin AKDP itu bukan menjadi agenda kami kemarin, tapi dalam diskusi itu berkembang juga bahwa memang ada regulasi yang mengatur. Ada regulasi yang mengatur tentang 5 juta per perusahaan. Per perusahaan itu masa lakunya adalah 5 tahun. Kemudian per unitnya kalau tidak salah 300.000 ya. Kalau di atas 300.000. Informasinya 300.000. Nah ini seharusnya yang kasih informasi ini kepala dinas, bukan ketua komisi 3. Tapi karena kami jadi salah satu diskusi tambahan ya sudah. Saya bantu, saya punya teman, saya punya mitra, apalagi waktu semua pensiun ini kan seharusnya Papa lebih banyak lakukan perjalanan ya ini waktu pensiun mencoba sama nyasar, karena sempat di pertemuan provinsi. Habis yang berikut, bagaimana kita mau tertibkan ini angkutan barang ini? Kalau Pak Kadis pikirnya ribet, Pak pikirnya rumit, Pak Kadis pakai semacam ini bahwa Pak Kadis jangan berpikir mau kasih pindah semut, susah. Pak Kadis berpikir bagaimana cara kasih pindah gula biar semut mengikuti. Dan kita dalam diskusi rapat bersama kita dengan ngomong. Kita berupaya sebagai mitra yang baik, kami berupaya mendukung semua kebijakan teman-teman di Dinas Perhubungan. Tadi Pak Egy sempat singgung, kami sampai berpikir untuk bagaimana itu kendaraan yang di perhubungan semua kita perbaiki. Walaupun habis kita perbaiki semua dengan anggaran yang begitu besar, bakal pasang racing dari itu pick up. Yang sebegitu bagaimana Papa mau tertibkan orang kalau dalam dinas sendiri tidak tertib? Papa mau bayar pajak sesuai dengan kemana? Papa mau ngomong soal angkutan, mau pitahan orang ke STNK. Saya minta maaf, tapi ini saya harus tegur Pak Kadis, tidak boleh. Entah Pak mau koordinasi dengan lantas seperti apa, tidak boleh. Pak punya kewenangan untuk tahan STNK. Nah kan kasihan kalau Pak coba tahan saya punya pick up. Karena saya jalan di situ karena salah, kemudian Pak Dongan STNK, saya balik sama Pak Dosa sekali, saya pakai kendaraan sudah bayar pajak, Pak mau orang ke STNK. Tapi ini kita harus omong pimpinan supaya nanti dalam penganggaran di tahun 2022 Pak Kodong lihat mana yang bisa menjadi prioritas untuk dianggarkan.
kalau yang menjadi prioritas Bapak kendaraan Sujadi, prioritas kan bayar dulu itu pajak kendaraan dong. Bapak dong pakai jalan-jalan atau pakai untuk kawal bupati. Bisa lihat berapa kali sampai di perempatan lampu merah pun dinas perhubungan oto pick up yang tidak bayar pajak diparkir duluan di depan rumah, depan Bank RTT, tahan oto di situ, kemudian baru bupati lewat. Saya kira ini bagus juga. Saya tahu kok Pak Kadis, kita kendaraan karena itu kami yang anggarkan di Komisi 3, makanya saya tahu persis bahwa itu kendaraan semua kan tidak bayar pajak. Begitu pimpinan. Jadi sekali lagi informasi buat teman-teman, solusi yang ditawarkan, tapi ini minta maaf, ini nanti konsumsi sendiri. 5 juta itu sebenarnya bagian dari merupakan bagian dari pendapatan untuk provinsi, menjadi PAD untuk provinsi. Tetapi bukan tanpa solusi, mereka tawarkan solusi. Dikasih solusi ke teman-teman. Kalau dianggap ini hal ini memberatkan, coba teman-teman kumpul 4-5 kendaraan. Kemudian buat satu perusahaan, per orang 1 juta. Per orang 1 juta untuk masa waktu 5 tahun. Memang konsekuensinya sama juga dengan kalau kita buat koperasi kemarin untuk kendaraan plat kuning dan plat hitam. Konsekuensinya adalah akan berubah dalam nama kepemilikan di STNK. Ya, STNK dan juga BPKB. Tapi saya kira itu nanti teknisnya sebenarnya kan bisa dikomunikasikan. Tapi ya itu bagian dari konsekuensi yang harus diterima ketika kita mendirikan sebuah perusahaan. Dan itu ada aturannya, ada regulasi. Saya minta maaf kemarin saya lupa tanya soal ini karena kami konsennya soal tarif angkutan. Begitu Bapak Kadis. Kalau besok Bapak mau pikirkan kita bisa sama-sama kemarin. Dari Bapak Anda sudah bisa diterima sesuai dengan janji dari pimpinan dan anggota DPRD saat kita audiens dengan pimpinan anggota DPRD hari Senin kemarin. Sesuai dengan janji bahwa hari ini kita akan pertemuan bersama-sama dengan Kapolres, dengan para pihak dan Kodim dan para pihak lain. Tetapi memang kenyataannya seperti ini. Hari ini kita masih tetap sendiri, tapi memang ada tambahan dari Pol PP dan Pertamina. Ini yang pertama. Yang kedua, kami berharap bahwa hari ini kami sudah bisa mendapatkan jawaban dari pemerintah berkaitan apakah diterima usulan kami untuk kenaikan itu atau tidak dengan tawaran kami 3.000-5.000. Ini berkaitan dengan realita kenaikan BBM. Sedikit kami kembali ke belakang bahwa kami mengapresiasi Pertamina, terutama di Pertamina Bapak Ahok. Ya, biasanya kalau ada kenaikan BBM, rencana kenaikan saja itu bisa terjadi demo yang besar-besar. Tetapi dengan kepemimpinan beliau bisa menggunakan cara-cara seperti ini sehingga tidak terjadi demo seperti biasa. Selama Republik ini berdiri, setiap kenaikan walaupun Rp100 pun itu akan terjadi demo. Tapi kali ini tidak. Tetapi pada kenyataannya juga bahwa akan terjadi ikutan inflasi. Karena BBM ini berkaitan dengan mesin produksi. Semua produksi itu bermuara kepada bahan bakar minyak ini. Oleh karena itu, kami dari pihak pengusaha angkutan orang dan barang mengharapkan pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya juga dapat memperhatikan pengusaha angkutan orang dan barang sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Kami dapat melakukan tugas kami yaitu memindahkan orang dan barang dari
satu tempat ke tempat yang lain. Di samping itu juga kami boleh mendapatkan penghidupan yang layak dari pendapatan yang layak akibat selisih dari kenaikan BBM ini. Tarif itu kalau dengan Bapak Igi untuk ini kita sudah dari Senin sampai Rabu kita belum ada dapat satu kepastian yang jelas. Karena ini BBM tetap pada harga 7.250. Kalau bisa kami minta untuk segera keluarkan harga tarif dasar angkutan yang pasti untuk kami bisa pakai di lapangan. Karena kalau kita mau menanti untuk kita ada rapat lagi, kapan ini bisa? Sedangkan pemasukan untuk kita itu sangat menurun. Ya, mungkin itu hal pertama saya mau minta kepada Bapak. Yang kedua, ini untuk Kepala Dinas Perhubungan. Ini saya sudah minta mungkin sekitar kalau mau Makassar mungkin 20 kali Bapak Kadis mengenai penyimpangan trayek itu Bapak Kadis. Kemarin sudah saya sampaikan di Bapak Kadis sendiri. Kita sering terjadi kontak fisik di lapangan mengenai penyimpangan trayek, khususnya angkutan kota. Untuk izin di ISO ini cuma 2 izin sebab trayek atas dan trayek bawah. Mengenai lampu lin itu saya rasa itu tidak jalan. Kemarin saya sudah usulkan ke Bapak, ya kalau bisa ini masukkan. Minta maaf ini bukan karena saya baik, dari saya mau ambil keuntungan dari ini masukan. Cuma kalau bisa supaya menghindari di penyimpangan trayek, kita bikin perubahan warna Bapak. Tiap trayek itu dengan warna tersendiri. Kenapa kota Kupang bisa, kabupaten Kupang bisa, kita kota saya tidak bisa. Nah di situ dengan sendirinya mengenai trayek itu Bapak tidak ada penyimpangan kalau misalkan masing-masing trayek dengan keluarga sendiri. Itu Bapak mungkin Bapak Kadis tidak pusing karena seperti yang tadi Bapak Kadis bilang saya sempat ikuti bahwa kalau untuk mau pindah trayek di kota besar pakai kunci mobil. Nah kalau kita di sini kan perlu mungkin terima kasih saja Bapak untuk kita pindah trayek. Tapi kalau misalnya kita pakai warna untuk tiap lane atau tiap trayek itu beda. Salah satu pengusaha untuk dia mau misalkan dia nakal untuk dia mau pindah trayek tanpa sepengetahuan dari dinas terkait, itu dia butuh biaya. Dia harus misalkan dia harus ganti warna untuk itu. Terus kalau dia mau menyimpang itu sudah langsung ketahuan dari warna trayek masing-masing. Mungkin tadi ada beberapa hal yang kami pertanyakan dan menjadi tuntutan kami. Salah satunya adalah izin pengecer BBM, izin penjualan BBM eceran. Maksud kami mungkin kurang lebihnya demikian. Karena kalau kita belajar dari penjualan BBM bersubsidi dalam hal ini minyak tanah, ini kan izinnya jelas, otomatis berkontribusi untuk daerah. Tapi BBM pengecer ini kontribusi mereka apa? Mereka jual secara bebas barang subsidi. Sementara dalam pelayanan kami sebagai pengusaha angkutan, kami punya kontribusi jelas. Pajak kami bayar, retribusi kami bayar, izin trayek kami bayar, care kami bayar, asuransi kami bayar. Tapi dalam memperoleh BBM justru kami dipersulit. Saya sangat menyesal tadi jawaban dari Pak Yandri, ketika Pak Wakil tanya masuk 100 keluar sebentar masuk kembali bisa. Justru
pelayanan-pelayanan seperti itu yang membuat kondisi kelangkaan BBM terjadi saat ini di TTS. Seandainya kalau hal itu tidak dilayani, tentu kondisi normal saja, walaupun dalam situasi peralihan BBM seperti ini. Terus tadi dari ibu pengawas dari Wenali, admin Wenali, katanya pelayanan normal setinggi standar. Kagak, kami orang Soe. Kami bukan baru datang dari Australia atau dari Amerika kok. Kita sama-sama tahu dari mana ke mana, siapa yang menerima, dan kami mengerti itu. Karena kita sama-sama butuh makan, asal jangan keterlaluan. Karena kita sama-sama masyarakat TTS yang sama-sama membutuhkan jasa itu. Jadi kalau ada yang diutamakan dan ada yang diabaikan, tentu ada gesekan atau konflik seperti ini. Jadi kami berharap ke depan mungkin hal-hal ini bisa diperhatikan. Terus yang berikut dan yang terakhir Pak Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, sangat kami harapkan pernyataan tadi dari Bapak Wakil Ketua bahwa dengan pelayanan SPBU seperti ini perlu ada evaluasi dan bila perlu sampai tinjau kembali izinnya seperti apa. Karena misalnya kondisi ini berlanjut terus, yang susah dalam masyarakat ya. Sehingga kami berharap kalau dapat dari DPRD secara lembaga mempertanyakan pelayanan SPBU yang terjadi seperti saat ini, dan bila perlu sampai di peninjauan izin usaha. Dasar adalah persoalan pelayanan menyebabkan terjadinya kelangkaan, karena saya rumahnya langsung berbatasan dengan SPBU. Saya tidak ingin mempersalahkan pihak yang satu yang lain, tapi saya minta Bapak-Bapak Komisi 3, apabila ada pertemuan dengan pemilik SPBU itu khusus untuk kendaraan tak, kalau bisa saja dipisah sehingga zakatnya itu terkontrol. Dari sekian ton mungkin masuk, kan data sudah ada, pemerintah punya data untuk itu. Satu kecamatan itu pengguna kendaraannya berapa pasti ada. Jadi alokasi untuk kendaraan tak itu jelas. Satu hari tonase untuk pelayanan umum untuk tak itu disesuaikan sehingga tidak mengganggu pelayanan umum. Kalau pengusahanya mau, karena ini risiko dari penggabungan pelayanan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Jadi mungkin ini hanya saran dari saya Bapak Egi dan Bapak-Bapak anggota Komisi 3. Mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk disampaikan ketika bertemu dengan pemilik. Pertemuan kita pada hari ini memang tidak lengkap, tetapi sudah ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan kita. Yang pertama, pertemuannya tidak hanya sebatas hari ini, tetapi akan ada pertemuan berikut, pertemuan lanjutan, yaitu pertemuan DPR dengan pemerintah daerah, Polres Timur Tengah Selatan, Kodim 1621 dengan pemilik SPBU. Ini akan segera kita tindak lanjuti. Nanti Ibu Sepwan, nanti tolong diagendakan untuk mungkin supaya ada waktu hari Senin, paling ya hari Senin itu bisa kita rapat bersama. Polres TTS kepada Kodim 1621, Dinas Perhubungan, Pol PP, dan juga nanti kalau dimungkinkan ada dari Organda juga bisa ikut untuk bisa mengikuti perkembangannya sejauh mana. Yang kedua, berkaitan dengan
harus bisa membatasi yang tahap. Sekali lagi tidak melarang ya. Jangan sampai nanti pula bilang ini DPR yang sudah bilang larang tidak boleh melayani tahap, besok lagi rombongan tahap datang lagi. Nah, jadi sekali lagi kami tidak melarang untuk yang foto tahap, tetapi diatur pelayanannya di SPBU. Memang bukan Bapak Mama atau bukan Pak Yandri atau Ibu Irli dengan semua di situ yang mengatur, tetapi saya yakin bahwa kalau pengawasan pasti bisa mengatur.